Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi semester 2 selanjutnya. Kemarin kita sudah bahas tentang teks negosiasi. Sekarang kita akan bahas tentang debat. Oke? Oke, baik. Di sini Ibu akan lebih perjelaskan apa itu teks debat secara detail. Kalian wajib perhatikan dengan baik-baik penjelasan dari Ibu. Definisi debat yang berasal dari KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dapat diartikan sebagai pembahasan dan pertukaran pendapat tentang suatu masalah atau isu dengan saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi, debat berbeda dengan negosiasi yang kemarin kita bahas ya. Kalau negosiasi itu berbeda kepentingan yang berujung dengan kepentingan bersama. Di sini kalau debat sama-sama saling mempertahankan pendapatnya masing-masing. Jadi itu perbedaan antara debat dengan negosiasi yang kita bahas kemarin. Oke, selanjutnya Ibu akan bahas jenis-jenis debat. Di sini ada 3. Yang pertama, debat parlementer. Nah, debat parlementer ini familiar kita dengar dengan debat majelis. Nah, debat ini tujuannya itu untuk mendukung undang-undang yang akan dibentuk. Jadi, debat parlementer ini lebih formal atau lebih bersifat kenegaraan. Biasanya, yang menggunakan debat parlementer itu para petinggi-petinggi kita di pemerintah, misalkan seperti anggota DPR yang hendak merancang undang-undang baru atau sedang adanya rapat DPR. Itu biasanya menggunakan debat parlementer. Kemudian ada debat pemeriksaan ulang, yang kalau misalkan di dalam Amerika debat cross examination debating. Nah, debat ini tujuannya untuk mengetahui kebenaran dalam pemeriksaan yang pernah terdahulu. Nah, debat ini banyak pertanyaan yang saling berkaitan satu dengan sama yang lain. Pertanyaannya dilontarkan tidak lain untuk memperkuat si penanya. Oke, yang ketiga itu ada debat formal. Nah, yang nanti kalian akan praktekkan itu kita menggunakan debat formal ya. Debat formal konvensional. Nah, ini nama lainnya atau debat pendidikan yang sifatnya mengarah pada hal positif. Kalau secara pelaksanaannya, debat ini kompetitif ya, karena memang tujuannya ingin mengembangkan keterampilan di antara peserta debat. Namun tetap selama proses debat tetap memenuhi unsur-unsur debat. Nah, nanti kita akan menggunakan tugas kalian menggunakan debat formal ini. Oke? Sekarang kita masuk unsur-unsur debat. Yang paling pertama itu adanya mosi. Mosi itu adalah topik debat kita. Kemudian ada tim afirmasi atau tim positif atau sama halnya dengan tim pro. Kemudian tim oposisi itu sama halnya dengan tim negatif atau tim kontra. Kemudian tim netral. Tim netral ini menjadi tim penengah ya, tidak memihak kepada tim pro atau tim kontra. Kemudian jelas moderator di sini sangat penting untuk memimpin jalannya sebuah debat. Kemudian penulis atau notulis atau notula. Kemudian yang lebih penting lagi adanya penonton atau juri yang nantinya akan dipanggil. Sekarang kita akan bahas tentang tata cara debat. Di sini sudah ada gambaran rule-nya atau peraturan dalam debat. Yang pertama itu dibuka oleh moderator ya. Di sini ada skemanya yang Ibu gambarkan. Kemudian yang kedua itu ada penyampaian pernyataan tiap-tiap tim terhadap mosi. Nah, biasanya ini nanti akan didahulukan oleh tim afirmasi atau tim pendukung mosi. Nah, kemudian akan dilanjutkan lagi oleh
tim oposisi atau tim kontra penentang mosi. Kemudian dibalikin lagi ke pendebat kedua dan selanjutnya. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga itu pelaksanaan inti debat. Nah, inti debat ini yang nanti akan terjadi setelah moderator mengumumkan mosi. Nah, nanti kemudian barulah akan terjadi pembicaraan inti debatnya. Nah, kemudian adanya kesimpulan nanti biasanya akan ditulis oleh tulis dan akan diumumkan oleh moderator. Kemudian penutup. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih mosi yang baik. Nah, mosi ini berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Satu, itu biasanya topik yang diperdebatkan itu disebut mosi atau motion. Nah, mosi ini biasanya dalam bentuk pernyataan dan biasanya diambil dari kejadian-kejadian terkini yang bersifat faktual. Ingat ya, faktual itu berarti kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Kemudian ada tim afirmasi harus menyetujui dan membangun argumen yang memperkuat mosi. Nah, tim afirmasi ini menjadi tim pro terhadap mosi yang nantinya akan diberikan. Nah, kemudian ada tim oposisi yang harus menolak, memberikan argumen atas penolakannya. Tim oposisi ini termasuk tim kontra terhadap mosi yang akan diberikan dalam tim debat nanti. Ragam bahasa debat ini harus memiliki struktur kalimat yang jelas dan bermakna lugas. Kemudian, sifatnya harus formal dan mengacu pada konveksi naskah. Kemudian, singkat, berisi analisis dan pembuktian. Dalam setiap menggunakan bahasa debat, kita wajib punya kata-kata yang menunjukkan ini sebuah pembuktian dari narasi kita atau dari pendapat kita sendiri. Kemudian, cermat dalam menggunakan unsur baku, kata ejaan, bentuk kata, kalimat, paragraf, dan wacana. Dan konsisten menggunakan penalaran dari penentuan topik. Itu yang paling terpenting ya. Kemudian menggunakan istilah khusus yang bersifat teknis dalam bidang ilmu tertentu dan dapat diukur kebenarannya secara terbuka oleh umum. Jadi, misalkan kalian menggunakan istilah khusus, istilah ini harus benar-benar dapat dipastikan kebenarannya oleh orang-orang umum. Gitu ya. Kemudian menghindari bentuk personal dan ungkapan subjektif. Oke, sekarang kita masuk ke ragam kebahasaan dalam debat. Yang pertama itu ada kata kerja mental. Kata kerja mental ini biasanya itu kata untuk menolak atau mengetahui. Bisa juga menginginkan atau menyetujui dan menduga-duga. Dengan kata lain, kata kerja mental ini dapat disimpulkan sebagai reaksi sikap seseorang terhadap stimulus. Kemudian yang kedua ada kata hubung. Kata hubung ini kalian sudah tahu tentunya ya. Kata hubung itu sama hal dengan konjungsi. Dan yang sering digunakan konjungsi dalam debat yaitu seperti tetapi, jadi, sebab, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada kata ganti orang. Kata ganti orang di sini sama dengan halnya dengan menggantikan nama orang. Bentuk kata ganti orang seperti saya, kamu, dia, dan mereka. Yang keempat itu ada kalimat definisi yang dapat diartikan sebagai kalimat yang mencoba untuk memaparkan pengertian, konsep, dan penjelasan sebuah perdebatan. Bentuk kalimat definisi ini sering ditandai menggunakan kata adalah, yaitu, dan merupakan. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah
merumuskan mosi debat. Yang pertama, pilihlah mosi debat yang seimbang. Kemudian pilih mosi yang sangat menarik, fokus pada suatu peristiwa, kemudian berilah solusi untuk mosi yang Anda ajukan, dan pilihlah mosi debat dengan layak. Ya, di sini tolong diperhatikan sekali lagi, mosi itu topik debat harus bersifat faktual, di mana sebuah kejadian yang sudah terjadi. Dalam debat ini tentunya harus bisa memilih sebuah kejadian yang merupakan lagi fenomena sosial, viral dalam lingkungan sosial yang ada di Indonesia. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke bagian yang hampir selesai, hampir terakhir. Di sini prinsip debat yang wajib kalian perhatikan di saat nanti kalian melakukan debat antar teman kalian. Nanti akan Ibu buat tugas, kalian wajib memiliki debat dengan teman kelompok yang ada di kelas ya. Nanti mosi akan Ibu sampaikan atau nanti Ibu yang akan bagikan mosi untuk masing-masing kelompok debat. Yang pertama, pertanyaan atau tantangan. Jadi tantangan ini maksudnya tentangan ya, hendaknya dikemukakan secara profesional. Nggak boleh ya nanti kalian ada unsur menghina, ada unsur merendahkan, atau komentar pribadi yang tidak dapat diterima. Itu sangat dilarang. Kemudian analisis kritis, sintesis, keterampilan retorika. Retorika itu sama halnya dengan keterampilan berbicara. Kemudian adanya inteligensi, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami, merupakan kunci debat. Kunci sukses debat lebih tepatnya. Di sini keahlian kalian berbicara, keahlian kalian memilih diksi atau memilih pilihan kata, dan menampilkan cara kalian berbahasa yang baik, serta inteligensi, kemampuan kalian untuk merasakan dan memahami, itu kunci sukses debat jika kalian ingin memenangkan sebuah debat. Kemudian fokus pada posisi pihak lawan atau argumen. Di sini kalian wajib sangat fokus terhadap argumen-argumen yang akan dilontarkan oleh dari lawan kalian. Kemudian batasi argumen maksimal 3 poin. Jangan terlalu banyak, masing-masing poinnya cukup 3 poin dalam berargumen. Kemudian gunakan logika dalam menyusun sebuah argumen. Ingat, argumen kalian di sini, pendapat kalian di sini harus benar-benar logik, harus benar-benar masuk akal, dan sertakan berupa fakta-fakta untuk menyampaikan sebuah argumen agar argumen kalian ini semakin kuat. Selanjutnya, ketahui kesalahan umum dalam berpikir, seperti kesalahan logis, dan gunakan secara efektif dalam menyangkal argumen lawan. Misalkan, ada pihak lawan yang melontarkan argumen dan kalian tahu itu argumen yang salah. Dan kalian juga harus fokus dan bisa mengembalikan argumen lawan dengan baik, agar sangkalan argumen kalian itu akan masuk lebih logis dibandingkan argumen lawan. Kemudian, sajikan konten dengan akurat. Gunakan selalu data atau fakta yang berhubungan dan mendukung pandangan Anda. Ya tadi Ibu bilang, setiap kalian mengutarakan pendapat kalian, argumen, itu wajib adanya fakta agar argumen kalian kuat. Dan tentunya pastikan kesahihannya. Kesahihannya adalah kebenarannya. Ya, karena itu sebagai bukti eksentral yang disajikan dalam argumen. Kemudian kesimpulan dalam debat merupakan posisi kesimpulan final. Oke, dalam sistem penilaian debat itu ada 3 yang akan dinilai. Yang pertama, unsur isinya. Kira-kira debat ini isinya bagus tidak?
isinya berbobot tidak. Dari masing-masing tim, mana isi yang paling benar-benar sangat kuat, itu akan dinilai oleh penilaian debat. Kemudian tata perilaku dan cara penyampaian. Yang tadi Ibu sampaikan di prinsip debat, itu tidak boleh kalian ada unsur menghina, mencibir, dan lain-lain. Itu akan dinilai karena tata perilaku dalam berdebat itu termasuk dalam sistem penilaian debat. Kemudian cara penyampaiannya, retorika kalian, pemilihan diksi kalian, itu akan dinilai oleh para juri. Kemudian yang terakhir adalah struktur, metode kalian dalam berdebat. Itu akan dinilai.